Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an. Wa fi zaburi, dan di dalam kitab Zabur, Ibn Adam, wahai anak Adam, ati'ni, taatlah kepada aku, amla'u qalbaka, maka aku akan mengisi hatimu, gina kepada kekayaan, kayadaika, dan kepada kedatanganmu, rizkon, kepada rezeki, wajasmaka, dan wajismaka, dan kepada tubuhmu, sihatan, sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Sayyidina al-Habib Abdullah bin Muhammad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fid dharain amin. Wa fi Zabur, dan disebutkan di dalam kitab Zabur. Kitabnya Nabi siapa? Zaburu Dawud. Ibnu Adam, wahai manusia. Ya kabeh menungso kan ya. Ati'ni, taatlah kepadaku. Ada yang bukan manusia ini? Hah? Apa? Oh? Alien dah. Alien apa zombie? Huh? Ya Allah. Wes. Apa planet di kok suarane rek? Ya. Ibnu Adam, wahai manusia, wis manungsa kabeh. Gak ono alien. Hati ini taatlah kepadaku. Apa manfaatnya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Amla'u qalbaka ghina, maka aku akan penuhi kepadamu apa ghina? Apa ghina? Hati ini merasa apa? Cukup, bahkan lebih. Paham? Karena pentingnya kekayaan itu dalam hati. Innamal ghina laisal ghina bi kasratil mal wal arad walakinal ghina ghinal qalb. Paham ya? Tidaklah yang dikatakan kaya itu kaya dengan banyak apa? Harta, kaya dengan banyak benda. Tapi yang dinamakan kaya adalah kaya hati. Intinya kepengen kaya hati, caranya apa? Di antaranya ini, taat kepada Allah Subhanahu ta'ala. Paham ya? Semua perintahnya dikerjakan. Paham? Larangannya ditinggal. Hati nanti akan tenang. Hati nanti akan merasa cukup, merasa kaya. Ini penting, apalagi di akhir zaman ini. Gejolak yang sangat luar biasa. Makanya umat Islam harus konsisten. Untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dilanda krisis dan lain sebagainya, harus apa? Hati ini harus merasa apa? Cukup, merasa kaya. Dengan apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas di Al-Quran, ya kan? Orang yang taat kepada Allah, orang yang amal soleh, pasti akan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu sudah pasti, ya kan? Orang yang beriman kepada Allah dan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, paham? Akan dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehidupan apa? Kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman. Hayatan thayyibah, hatinya dikasih tenang. Paham ya? Makanya umat Islam harus konsisten. Jelas ya? Kemudian tidak hanya hati yang dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yadaika rizqan.
tanganmu ini nggak kosong dari rezeki. Jangan dikira rezeki hanya duit tok, ndak. Paham ya? Oh, mungkin ente punya kerjaannya lancar, punya usahanya lancar, punya ladangnya berhasil, punya sawah-sawahnya berhasil. Paham ya? Rezekinya melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini amanat untuk hidup terutama di akhir-akhir zaman ini harus benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bakal bingung. Ya, dengan kejadian-kejadian yang sekarang ini luar biasa. Berita-berita akan dilanda krisis dan lain sebagainya. Paham? Makanya harus konsisten ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jismaka kesehatan tuh. Sudah badannya sehat, rezekinya banyak, hatinya dikasih tenang sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicari lagi? Ada? Kira-kira ada nggak yang dicari lagi? Nggak ada. Ini semuanya dicari sama orang. Hatinya tenang, ya kan? Rezekinya banyak, badannya sehat. Kuncinya apa? Apa kuncinya? Taat sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kadang orang nggak percaya sih. Kadang orang nggak percaya. Itu yang buat nggak berhasil. Masa sih hatinya akan dikasih tenang? Masa sih masak dewe. Paham ya? Masak wae. Itu yang buat nggak berhasil. Lek kon nyoba ojo, kudu yakin. Paham? Ini loh pentingnya kita amal mukmin alladzina amanu wa amilus sholihat. Paham? Iman itu kan percaya, kemudian beramal. Jadi beramalnya itu atas dasar yakin, percaya. Ojo masak wae. Masak sih masak maneh. Paham? Harus yakin. Nabi ngasih resep ajari perempuan kalian surat Waqiah. Fa innaha suratul ghina. Atau fa innaha suratul ghina al hadis wa makamakal. Ajari perempuan kalian, kata Nabi Muhammad SAW, baca atau ngafalin surat Waqiah. Itu adalah surat ghina, kaya, cukup dan sebagainya. Mari ngono gak percaya. Masa sih? Tak coba ojo. Kudu yakin. Kalau yakin pasti berhasil. Paham? Ngerti? Jelas ya? Nah, ini kuncinya. Paham? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang buat orang susah itu ya karena nggak taat. Yang buat orang sumpah itu karena nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Ngerti? Loh, apakah terus badannya sehat terus? Ya nggak mungkin. Pasti ono jenenge sakit. Artinya ketika kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti terus nggak ada ujian, nggak ada cobaan. Ya tetap ujian cobaan itu pasti ada. Tapi dikasih ibarat ente dikasih protek. Apa protek itu? Pelindungan. Di dalam diri ente, hati ente sudah ada pelindungan, protek dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada virus, ada musibah, ada bencana dan sebagainya, itu sudah bisa menawar, bisa menolak. Orang bisa nggak menghindar dari hujan? Bisa? Nggak bisa. Payung itu hanya Payung jas hujan hanya melindungi kan? Melindungi. Ya sama, ente taat kepada Allah, ente doa sama Allah, itu pelindung. Pelindung. Oh, ini hujan, ya pakai payung. Apakah terus berhenti? Ya enggak, tetap jalan. Begitulah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti enggak diuji, tapi tahu solusinya gimana. Paham? Dan yang ngasih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hatinya enggak sumpah, enggak gelisah,
Kenapa? Ya punya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Paham ya? Kemudian wa'ahallahu ila dunya, dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada dunia, ya dunya man khadamani fakhdimihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Nah ini semenjak dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung bilang, dunya, ya kan, orang yang khidmat kepadaku, orang yang taat kepadaku, layani. Artinya apa? Dunia ini bersahabat, dunia ini bestie sama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Masa wes gak percaya maneh, iku gak tau sholat kok sugih. Wah, wis dalil maneh saiki. Iya, sugih. Tapi apakah menyelamatkan dunia akhirat? Pertanyaannya, apakah menyelamatkan dunia akhirat? Itu loh. Paham ya? Ngerti? Orang yang taat kepada Allah nanti akan selamat dunia, selamat akhirat. Di dunia dikhidmati, dilayani sama dunia. Di akhirat sudah jelas mendapatkan balasannya Allah Subhanahu wa taala. Itu lihat bagaimana orang-orang soleh itu luar biasa. Dunianya yang datang, padahal mereka nggak mau sama dunia. Tapi dunia memang senang sama mereka. Karena itu sudah apa? Janji Allah, perintah Allah Subhanahu. Paham ya? Ya dunia man khodamani, kata Allah. Orang yang layani aku, taat kepada aku, khidmat kepada aku, layanono. Waduh, dengan tanpa susah payah itu orang yang khidmat kepada Allah, dunia datang dengan sendirinya. Nah ini makanya syaratnya ini harus terpenuhi dulu. Kita harus khidmat dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ente kalian bangun mulai sebelum subuh, sholat tahajud, qiyamul lail, itu bentuk khidmat kepada Allah. Ente menjalankan perintah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu bentuk khidmat kepada Allah. Ditambah lagi sholatnya berjamaah, disempurnakan dengan yang sunnah, bentuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia insya Allah pasti akan apa? Datang melayani kalian. Ya Allah, luar biasa. Ini loh, makanya kalau kalian ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Benar-benar apa? Khidmat kepada Allah Subhanahu, jangan karena yang lain. Jangan karena apa? Yang lain. Paham tuh? Karena yang lain nanti malah nggak berhasil. Malah nggak ada sepercuma, sia-sia. Paham ya? Wa man khadamaki fastakhdimi. Sebaliknya, orang yang khidmat sama dunia, wah, dibalik fastakhdimihi, maka apa? Perbudaklah dia. Akhirnya dia khidmat kepada dunia. Paham ya? Dia jadi apa? Jadi budak dunia. Waduh, urusannya sama dunia. Diajak ibadah sulit, sholat jamaah sulit. Paham? Na'udzubillah min dzalik. Baca Quran, waduh, berat. Karena apa? Sibuk dengan urusan sudah. Akhirnya dia khidmat terus dengan urusan dunia. Paham? Enggak sempat taklim, enggak sempat zikir, enggak sempat wirid. Sibuk dengan urusan dunia. Karena memang dunia yang membuat dia apa? Budak. Dia diperbudak dunia. Pernah dengar itu? Kalimat-kalimat itu, kata-kata itu, diperbudak oleh dunia itu. Paham? Orang yang enggak mau apa? Khidmat sama Allah, enggak mau taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh ya? Insyaallah. Makanya konsisten, istiqomah, usahakan terus khidmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perhatikan. Qala Bishr bin Haris rahimahullahu ta'ala, dhahaba ahlul khair bid dunya wal akhirah. Orang yang taat kepada Allah, ahlul khair. Orang yang khidmat sama Allah, ahlul khair, ya kan? Termasuk ahlul khair, ahli kebaikan. Dhahaba bid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Di dunia beruntung, akhirat lebih.
beruntung. Apa janjinya kemarin? A'dadtu li'ibadi sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu nanti bisa jadi dunia akhirat. Ini dhahaba alul khair di dunia wal akhirah. Wah, di dunia beruntung, di akhirat makanya ojo apa? Ojo maksiat. Paham ya? Berat kan maksiat? Meninggalkan maksiat berat benda? Lebih berat daripada kita taat. Tatbik mungkin ringan ya. Tapi ini kalau maksiat itu wow, gak gampang, apalagi ada HP sekarang. Sing dirungono apa? Lagune sapa sing dirungono? Ayo, gak jelas. Paham? Sing didelok apa? YouTube apa sing didelok? Wong joget-joget gak jelas. Paham? Tinggalin. Paham? Itu melanggar maksiat. Ya, kadang orang nggak sadar ya kan? Dibuat nggak sadar kalau itu perbuatan dosa. Hati-hati. Paham ya? A'udzubillah min dzalik. Jangan sampai tergoda dengan hal yang seperti itu. Bahaya. Nanti inti akhirnya apa? Diperbudak sama dunia. Paham ya? Ini perhatikan. Dhahabalul khair fid dunya wal akhirah. Orang yang ahli khair, yang soleh, yang taat, khidmat sama Allah, dia akan untung dunia, untung akhirat. Ayo harus sabar. Kuncinya sabar. Fakun sabir wa syakir. Itu kuncinya sudah. Kuncinya. Takun faiz wa dhafir. Paham ya? Ya lek gak mau sabar gimana mau faiz wa dhafir? Tidak mungkin. Ya harus sabar. Paham ya? Gimana mau faiz wa dhafir kalau nggak mau syukur? Ya bisa, harus sabar, syukur. Ya. Sabar inti menjalankan khidmat sama Allah harus sabar. Sabar inti taat kepada Allah harus sabar. Nggak bisa kalau nggak sabar. Berat loh ya, berat. Paham ya? Jangan dikira enteng itu, enggak. Wah, berat luar biasa. Apalagi harus megang HP, waduh. Insyaallah. Ya mudah-mudahan dilindungi semuanya ya. Qala Yahya bin Mu'ad abna'ud dunya tahdihumul 'abid wa abna'ul akhirah tahdihumul ahrar. Berkata Sayyidina Yahya bin Mu'ad, abna'ud dunya, orang-orang yang cinta dunia itu, orang-orang yang sibuk dengan dunia, yang menomorsatukan dunia, yang memprioritaskan dunia, tahdihumul 'abid. Yang khidmat sama mereka itu ya budak-budak. Paham ya? Apa pembantu, pelayan nih loh. Paham? Sebaliknya wa abnaul akhirah. Tapi kalau abnaul akhirah, orang-orang yang memprioritaskan akhirat. Ya. Mengutamakan akhirat. Siapa yang khidmat sama mereka? Tahtihumul ahrar. Paham ya? Yang khidmat sama mereka adalah apa? Orang-orang yang merdeka. Yang merdeka yang melayaninya. Yang melayaninya bukan pelayan. Yang melayani apa? Al-ahrar. Kalau yang ahrar melayani, apalagi yang budak. Yang melayani dua, budak sama ahrar. Tapi kalau ya abnaud dunya yang melayani cuma budak tuh. Paham tuh? Nah ini keistimewaan apa? Orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, ini termasuk apa? Kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang mau taat, mau amal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Nah ini harus kita tanamkan sejak dini ya, sejak sekarang ini harus biasakan untuk apa? Taat, amal soleh. Harus biasa taat, amal soleh. Harus biasa menjauhi maksiat. Paham? Ngerti? Hidupnya bakal apa? Diberikan kenikmatan dunia akhirat. Beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk amal soleh, untuk taat kepada Allah Subhanahu
untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Wallahu a'lam. Fatihah.